Semangat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bu Guru selalu berharap dan berdoa agar anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran untuk kelas 1, tema 8, subtema 1, jasa pelayanan, pembelajaran ketiga. Namun, sebelum kita memulai, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, supaya kita semua senantiasa diberi kesehatan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran hari ini. Hari apa ini? Adakah yang tahu hari apa? Oke, kalau belum tahu, silahkan anak-anak melihat kalendernya masing-masing ya. Setelah itu, anak-anak catat nama hari yang tertera pada kalender kalian masing-masing di buku tugas kalian. Ayo mengamati. Pada hari ini, Ibu Guru akan membacakan bacaan yang berjudul Ibu Guru Hebat. Penulis ceritanya adalah Nurhayati Pujiastuti, sementara ilustrator dari gambar-gambarnya adalah Hutami. Silakan anak-anak mengamati ya. Akhirnya, sampai di rumah Reta. Ini kali pertama Sarah mengunjungi sepupunya itu. Sarah datang dari jauh, dari Ottawa, Kanada. Reta langsung berseru, oleh-oleh dari Rideau Canal, tempat berwisata naik perahu, memancing, dan main ski. Sarah terkejut, bagaimana Reta tahu? Reta bilang guru lesnya pernah bercerita tentang tempat itu. Banyak sekali makanan yang menarik. Sarah mulai dari mana ya? Sepertinya salad buah itu menarik, kata Reta. Namanya rujak. Rujak itu ternyata pedas. Minum. Sarah perlu minum. Kata Reta, penghilang pedas itu garam, air hangat, atau susu. Guru lesnya yang memberitahu. Benar juga, panas di mulut Sarah langsung reda. Wah, hebat juga guru les Rita. Sarah ikut Reta pergi ke warung. Reta membawa keranjang belanja. Gurunya yang memberitahu untuk mengurangi pemakaian plastik. Sarah ingin kenal pada guru Reta. Berapa yang harus dibayar Reta? Reta langsung menghitung dengan jari. Bukan main. Angka yang disebutkan Reta sama dengan hasil hitungan kalkulator. Reta bilang guru lesnya yang mengajari cara menghitung cepat. Bagaimana caranya Sarah bisa bertemu dengan guru Reta? Be patient, kata Reta. Reta juga bisa berbahasa Inggris. Lagi-lagi guru lesnya yang mengajarkannya. Asyik, Sarah boleh ikut Reta les tanpa daftar, tanpa bayar. Semudah itu. Sapu itu untuk apa? Mereka juga akan pergi les. Lucu juga, bawaannya tidak hanya buku, kata Reta. Gurunya tidak bisa membersihkan rumah sendiri. Aneh. Sarah ingin cepat sampai. Bagaimana kalau mereka berlari saja? Aduh. Sarah tidak sengaja dia terjatuh. Tenang saja, Bu Guru punya obat buat lukamu, kata Reta. Sarah semakin tidak sabar ingin bertemu dengan guru Reta. Sampai. Itu guru Reta
Wow, ada yang belajar matematika, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar sains, macam-macam. Sarah tahu sekarang guru Reta memang hebat. Nah, setelah anak-anak menyimak bacaan dan cerita tentang ibu guru hebat, sekarang ayo anak-anak bercerita. Yang pertama, siapa yang ada di dalam cerita ini? Yang kedua, di mana ceritanya terjadi? Yang ketiga, kapan ceritanya terjadi? Yang keempat, siapa yang kamu sukai dalam cerita ini? Dan apa yang kamu sukai dari dia? Ayo memahami kosakata baru. Dari bacaan ibu guru hebat, anak-anak tadi setidaknya mendapatkan 2 kosakata baru, yaitu buku. Buku tersusun dari huruf B, U, K, U. Jika dirangkai dari kosakatanya, buku. Buku. Kosakata yang kedua adalah obat. Obat terdiri dari huruf O, B, A, T. Jika disusun dari kosakatanya obat. Obat. Mari berkreasi. Siapkan peralatan gambar seperti buku gambar, pensil, penghapus, dan pewarna. Kemudian, silakan anak-anak menggambar di buku kalian masing-masing, yaitu menggambar buku dan obat. Kemudian, warnailah buku dan obat yang sudah kalian buat. Oh ya, Nana, apakah kalian tahu? Benda yang kamu gambar itu adalah benda yang dibutuhkan oleh dokter ketika memeriksa pasiennya. Dokter termasuk ke dalam profesi layanan jasa di sekitar kita. Oh iya, apakah kalian tahu banyak profesi layanan jasa yang ada di sekitar kita? Contohnya adalah profesi layanan jasa transportasi. Dapat berpergian dengan alat-alat transportasi. Macam-macam alat transportasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Kita dapat menaiki alat transportasi karena ada yang mengemudikan. Mari kita mengenal masing-masing transportasi dan pengemudinya. Orang yang tugasnya mengemudikan bus disebut sopir. Orang yang bertugas mengemudikan kereta api disebut masinis.
Orang yang tugasnya mengemudikan kapal laut disebut nahkoda. Sementara orang yang bertugas mengemudikan pesawat terbang disebut pilot. Setelah anak-anak menyimak video tentang profesi layanan jasa transportasi, ayo anak-anak siapkan buku dan pensil kalian. Lengkapilah kata pada video berikut supaya menjadi profesi yang sesuai dengan gambar. Selanjutnya, anak-anak lengkapilah kalimat di bawah ini dengan profesi yang dilakukannya. Yang pertama, di sekitar rumah saya ada titik-titik yang bertugas mengobati pasien. Yang kedua, di sekitar rumah saya ada titik-titik yang bertugas mengemudikan pesawat. Yang ketiga, di sekitar rumah saya ada titik-titik yang bertugas mengemudikan kapal laut. Ayo menyimak. Anak-anak, simaklah cerita di bawah ini. Mbak, saya mau beli buku ini. Harga bukunya Rp2.500 deh. Ini kembaliannya. Berapa uang yang diterima Putra pada cerita di atas? Ayo kita simak penjelasan berikut. Harga buku Rp2.500 dan Putra memberikannya uang Rp3.000. Uang Rp3.000 itu bisa ditukarkan dengan uang sebanyak Rp500 6 keping. Uang Rp3.000 itu sama nilainya dengan uang 500-an sebanyak 6 keping. Sedangkan barang yang harus dibayar Putra itu adalah Rp2.500. Jadi Putra hanya perlu membayarkan uang Rp500-nya sebanyak 5 keping. Jadi, Putra akan mendapatkan sisa uang sebanyak Rp500. Berikut adalah contoh pengurangan yang lainnya. Harga satu buah pensil adalah Rp2.200. Olivia memberikan uang sebesar Rp2.500. Berapakah kembalian yang akan diterima Olivia? Berikut penjelasannya. Uang Rp2.500 itu jika dirubah ke dalam pecahan 500 dan 100-an akan mendapatkan 4 keping Rp500 dan 5 keping Rp100. Sementara uang yang harus dibayarkan oleh Olivia Rp2.200. Jadi dia hanya membutuhkan 4 keping Rp500 dan 2 keping Rp200. Dan sisa yang dia terima adalah Rp300 atau sisa 3 koin uang 100. Untuk lebih memahami materi yang kalian pelajari hari ini, silahkan anak-anak membuat gambar dan menentukan kembali kegiatan jual beli di soal berikut. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dengan penuh semangat dan konsentrasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.